Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Rahayu, mahasiswa semester 6 PG PAUD FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu, saya akan mempresentasikan tentang analisis pembelajaran terpadu beserta modelnya pada suatu lembaga PAUD. Selamat menyaksikan. Judul yaitu Analisis Pembelajaran Terpadu dan Model Pembelajaran pada PAUD dan SD kelas awal. Definisi pembelajaran terpadu menurut BIN tahun 1995 halaman 615 menjelaskan pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan. Keterpaduan dalam pembelajaran tersebut dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek materi belajar, dan aspek kegiatan pembelajaran. Jadi dari maksud BIN tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi ajar atau beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada model-model pembelajaran terpadu menurut Fogarty yang dikutip dari Hermawan dan Resmini tahun 2005, mengemukakan bahwa model pembelajaran tersebut ada 10. Yang pertama ada fragmented atau model penggalan. Nah, model fragmented ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya satu mata pelajaran misalnya hanya bahasa Indonesia saja. Yang kedua yaitu model connected atau model keterhubungan. Nah, model connected ini merupakan model integrasi antar bidang studi. Nah, model ini mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, keterampilan atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan atau subpokok bahasan. Misalnya di dalam suatu lembaga PAUD, guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, misalnya RPPM, RPPH, program semester, dan materi ajarnya. Nah, yang selanjutnya model nested atau model sarang. Nah, model nested ini merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya dalam suatu proses pembelajaran untuk tercapainya materi pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaannya, pembelajaran model nested ini dibutuhkan persiapan yang matang agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tersampaikan secara maksimal. Nah, yang keempat yaitu model sequenced atau model urutan rangkaian. Nah, model ini merupakan pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah, misalnya topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama, dapat dipadukan dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Yang selanjutnya yaitu model syarat atau model bagian. Nah, model shared ini bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, sejarah, atau sebagainya. Jadi model syarat ini saling berkaitan. Contohnya dalam mata pelajaran PPKN. Nah, yang keenam yaitu model webet atau model jaring laba-laba. Model pembelajaran ini bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang selanjutnya model thread atau model galur. Nah, model pembelajaran ini model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Nah, bentuk thread ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum.
Nah, yang selanjutnya, yang kedelapan, integrated atau model keterpaduan. Nah, model keterpaduan ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Nah, model ini diusahakan dengan cara menghubungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu imperset atau model celupan. Nah, model imperset ini dirancang untuk membantu siswa atau peserta didik dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, dalam hal ini model imperset ini untuk bertukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman yang sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, model networked atau model jaringan merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, dalam model pembelajaran ini, belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Yang selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan. Nah, aspek perkembangan ini menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2004 dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak ada 6. Yang pertama ada nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral ini menyangkut tentang ada kepercayaan kepada Tuhannya. Nah, yang kedua yaitu fisik motorik. Fisik motorik ini terdapat dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, fisik motorik ini berkaitan dengan otot-otot kecil dan juga otot-otot besar. Yang selanjutnya ada kognitif. Kognitif ini berhubungan dengan pemahaman otak anak pada suatu pembelajaran. Yang selanjutnya keempat ada bahasa. Nah, bahasa ini berhubungan dengan dimaksud dengan bahasa ini yaitu anak dapat memahami cerita, perintah, aturan, dan dapat mengekspresikan dirinya melalui bahasa. Yang selanjutnya ada sosial emosional. Nah, sosial emosional ini berhubungan dengan kesadaran diri anak. Misalnya kesadaran diri, misalnya anak itu mau berbagi, ada rasa tanggung jawab, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada seni. Nah, seni ini meliputi kemampuan mengekspresikan diri, berimajinasi, misalnya dalam melukis, menari, musik, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis capaian perkembangan anak di TK Islam Riyadus Sholihin, tempat saya mengajar, di kelompok A. Nah, nilai agama dan moralnya yang terdapat di sekolah tersebut, yang pertama, guru membiasakan anak untuk mengucapkan salam dan bersalaman kepada ibu guru. Nah, biasanya pada pagi hari maupun pulang sekolah, anak-anak dibiasakan untuk mengucapkan salam dan juga bersalaman kepada ibu guru maupun kepada penjaga sekolah. Yang kedua yaitu hafalan surat, doa-doa, dan hadis. Nah, biasanya hafalan surat-surat pendek ini, misalnya surat An-Nas, Al-Falaq, dibiasakan pada kegiatan pembukaan pada pembelajaran. Nah, selanjutnya sholat duha pada hari Jumat. Nah, sholat duha ini biasanya diadakan pada hari Jumat, yaitu di mana anak belajar, ada yang memimpin doa, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi memimpin azan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu guru mengajarkan anak untuk berperilaku sopan. Misalnya, guru itu mengajarkan anak untuk meminta maaf jika dia melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, sekolah membiasakan membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya, melakukan kegiatan membaca doa itu misalnya sebelum makan dan sesudah makan. Begitu juga dengan pembelajaran, dilakukan dengan membaca doa dan sesudah pembelajaran.
Yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik. Nah, di fisik motorik ini yang pertama kegiatan bermain di outdoor. Biasanya kegiatan bermain di outdoor ini anak-anak misalnya diajarkan untuk bermain bola, bermain hula hoop, bermain bola sewarna, ataupun permainan-permainan seperti ayunan dan yang lainnya. Selanjutnya kegiatan senam setiap hari Selasa. Nah, kegiatan senam ini dilakukan pada hari Selasa dengan gerakan melalui musik yang dipimpin oleh guru. Yang ketiga, menggunting pola pada saat pembelajaran. Nah, menggunting pola ini misalnya bentuk lingkaran ataupun bentuk-bentuk geometri yang lainnya pada suatu pembelajaran. Yang selanjutnya menjiplak bentuk pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, menjiplak bentuk ini tujuannya untuk melatih motorik halus anak. Waktu itu menjiplak, misalnya menjiplak daun, menjiplak bentuk bola, dan lainnya. Selanjutnya ada meremas. Nah, kegiatan meremas ini tujuannya untuk melatih motorik halus anak. Waktu itu kegiatannya contohnya meremas kertas menjadi bentuk bola. Yang selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, di TK tersebut tempat saya mengajar, yang pertama contohnya mengklasifikasikan benda berdasarkan warna pada saat bermain di outdoor. Nah, mengklasifikasikan benda ini contohnya mengklasifikasikan bola ada bola warna merah, hijau, biru, dan juga kuning. Jadi anak-anak mengklasifikasikannya sesuai warnanya dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat istirahat, tetapi tidak setiap hari, jadi bermainnya secara bergantian. Yang selanjutnya mengenal konsep dan lambang bilangan. Jadi kegiatan konsep dan lambang bilangan ini anak-anak pada saat pembukaan menghitung temannya yang masuk ataupun yang tidak masuk, kemudian menulisnya di papan tulis. Yang selanjutnya mengenal lambang huruf. Mengenal lambang huruf ini dari nama anak tersebut, misalnya nada. Nah, anak tersebut menyebutkan guru menuliskan huruf dari nama anak tersebut, kemudian anak menyebutkannya. Selanjutnya perkembangan bahasa. Yang pertama, anak diberi kesempatan untuk menceritakan kembali dongeng yang dibacakan guru. Nah, biasanya saya sebelum makan menceritakan dongeng. Nah, kemudian anak diminta guru untuk menceritakan kembali dongeng yang dibacakan guru dan juga ada tanya jawabnya. Kemudian anak berpartisipasi dalam percakapan ketika bermain di luar kelas maupun di dalam kelas. Nah, biasanya anak saling berbincang-bincang dalam suatu permainan tersebut. Kemudian anak mampu mengungkapkan perasaannya ketika guru menanyakan pada saat recalling. Jadi anak tersebut mengungkapkan perasaannya ketika bermain. Misalnya guru bertanya, tema hari ini apa saja yang sudah dipelajarkan. Nah, perasaannya senang atau tidak. Jadi anak tersebut sudah bisa mengungkapkan perasaannya, misalnya perasaan senang ataupun sedih. Yang selanjutnya aspek sosial emosional. Nah, di sekolah TK Islam Riyadus Sholihin, yang pertama di dalam sosial emosional itu contohnya anak dibiasakan mengantri untuk mencuci tangan maupun berwudu ketika hendak sholat duha. Nah, kegiatan mencuci tangan ini ketika hendak makan dan sesudah makan, maupun wudu ketika sholat duha pada hari Jumat. Yang selanjutnya, guru membiasakan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan meminta maaf ketika membuat kesalahan. Jadi misalnya melakukan kegiatan membuat bola dari meremas, anak tersebut harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan ketika ia melakukan kesalahan, maka guru membiasakannya untuk anak tersebut meminta maaf kepada temannya. Yang selanjutnya, berbagi makanan atau mainan. Jadi pada waktu istirahat, biasanya anak jika membawa makanan lebih, maka ia punya kesadaran sendiri untuk berbagi makanannya kepada guru maupun kepada temannya. Ataupun mainan, misalnya dia berbagi mainan kepada temannya. Yang selanjutnya, seni.
melukis yang diadakan setiap hari Senin. Melukis ini termasuk ekskul untuk melatih motorik halus anak dan kreativitas anak. Nah, yang selanjutnya menari yang diadakan setiap hari Kamis. Nah, tujuannya untuk melatih motorik kasar pada anak maupun kreativitas dalam seni, dan juga bernyanyi pada saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Nah, bernyanyi ini biasanya sesuai tema ataupun tepuk-tepuk yang lainnya, misalnya tepuk semangat, kemudian lagu nama-nama hari, dan lagu-lagu yang lainnya. Yang selanjutnya perkembangan akademis di TK Islam Riyadus Shalihin. Yang pertama ada perkembangan matematika permulaan, yaitu materi yang digunakan adalah korespondensi 1-1. Media yang digunakan yaitu puzzle geometri contohnya. Kemudian metode yang digunakan yaitu tanya jawab. Kemudian sumber belajar anak berasal dari APS sekolah, guru, lingkungan sekolah, dan teman sebaya. Kemudian ada kemampuan membaca. Kemampuan membaca ini materi yang diajarkan yaitu tentang kendaraan contohnya. Kemudian media yang digunakan berupa gambar dan kata yang disediakan oleh guru. Kemudian metode yang digunakan yaitu diskusi dan tanya jawab berhubungan dengan tema tersebut. Kemudian sumber belajar berasal dari APE, guru, lingkungan sekolah, dan teman sebaya. Yang selanjutnya adalah kemampuan menulis. Yang pertama, materi yang diajarkan yaitu anak meniru atau menulis kata sesuai dengan tema. Misalnya, temanya tentang kendaraan, berhubungan dengan kendaraan, misalnya kendaraan darat. Jadi guru menulis di papan tulis, misalnya menulis mobil, anak meniru kata tersebut, mobil, di buku tulis. Kemudian media yang digunakan yaitu buku tulis yang telah guru siapkan. Kemudian metode yang digunakan yaitu tanya jawab dan diskusi seputar tema tersebut. Misalnya guru meminta anak menyebutkan apa saja kendaraan darat, kendaraan laut, dan kendaraan yang lainnya. Kemudian sumber belajar anak berasal dari guru, APE, lingkungan sekolah, dan teman sebaya. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar anak di TK Islam Riyadus Shalihin berbeda-beda tentunya. Ada yang auditori, visual, maupun kinestetik. Nah, model pembelajaran yang digunakan di TK Islam Riyadus Shalihin yaitu model connected. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, model connected ini adanya keterhubungan model integrasi inter bidang studi. Nah, model connected ini mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, keterampilan, atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan atau subpokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep, keterampilan, atau kemampuan pada pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam suatu bidang studi. Nah, misalnya guru sudah menyiapkan program semester, RPPM, RPPH, dan bahan ajar. Nah, perangkat pembelajaran tersebut saling berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan dan juga dengan penilaiannya sesuai dengan indikatornya pada usia-usia tersebut. Misalnya saya mengajar kelompok A, maka usianya itu 4-5 tahun. Nah, dalam pengaplikasiannya, contohnya, guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran dengan aspek-aspek perkembangannya. Contohnya tema kendaraan. Nah, tema kendaraan ini dimulai dengan kegiatan pembukaan. Kemudian guru membahas tema yang akan dipelajari berdasarkan 6 aspek perkembangannya, begitupun dengan kegiatan inti dan penutup. Nah, dari pembukaan tersebut masuklah nilai agama dan moral. Aspek nilai agama dan moral dalam misalnya mengenal Tuhan, bersyukur kepada Allah, yaitu dengan membaca surat, membaca doa, membaca hadis, dan lainnya. Kemudian kegiatan inti masuk pada aspek bahasa, aspek seni, aspek kognitif, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan model connected.
Kelebihannya, kegiatan anak lebih terarah, berkaitan dengan satu konsep dan konsep yang lainnya. Kemudian yang kedua, mempunyai gambaran yang luas mengenai tema pada suatu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, anak dapat mengembangkan konsep secara terus-menerus. Jadi dapat dikembangkan, jadi teringat terus sama anak tersebut. Kemudian kekurangannya tidak berfokus pada satu bidang pengembangan. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Kenapa tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim? Karena isi pelajaran tetap fokus tanpa merentakkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Jadi masing-masing guru mempunyai perangkat pembelajarannya sendiri. Seperti itu. Nah, sekian presentasi analisis model pembelajaran terpadu dan berdasarkan modelnya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Itulah penjelasan saya mengenai analisis pembelajaran terpadu beserta modelnya pada suatu lembaga PAUD. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.